Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anas Radha Putra Spartono dengan NRP 50022231126 dari Departemen Matematika. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal untuk seleksi asisten dosen kalkulus 1 tahun ajaran 2025-2026 untuk semester gasal. Di sini soal 1, dapatkan semua nilai A sehingga fungsi berikut itu kontinu di setiap bilangan real, di mana fungsinya sebagai berikut. Ini adalah fungsi sepotong-sepotong dengan fungsinya itu terpecah pada saat nilai X-nya itu sama dengan 1. Lalu sebelum kita menjawab soalnya gitu ya, karena kan di sini soalnya bahwa dinyatakan bahwa untuk mencari nilai A-nya sehingga fungsi tersebut kontinu. Berarti kita punya kata kuncinya yaitu kontinu. Nah, kita harus tahu dulu bahwa fungsi tersebut apakah benar kontinu gitu. Nah, kita harus tahu definisinya dulu bahwa fungsi itu dikatakan kontinu itu seperti apa. Nah, menurut definisi, suatu fungsi dikatakan fungsi f(x) itu dikatakan kontinu di x sama dengan c itu. Jadi di suatu titik fungsi tersebut itu kontinu jika memenuhi ketiga syarat ini. Jadi harus memenuhi ketiga syarat ini. Nah, syarat pertamanya apa? Syarat pertamanya itu yaitu syarat pertama FC terdefinisi atau FC-nya itu ada. Lalu yang kedua limit X menuju C dari fx itu ada. Yang ketiga, ini sangat penting ya. Syarat ketiga ini biasanya yang menentukan apakah fungsi tersebut kontinu di C atau tidak. Yaitu limit X menuju C dari fx-nya sama dengan fc. Intinya di syarat ketiga ini benar nggak sih? Syarat pertama dan syarat kedua itu bernilai sama. Jadi kalau misalnya syarat pertama dan kedua sama, nah memenuhi untuk syarat ketiga. Seperti itu nilai. Lalu kita mulai menjawab soalnya. Kita tadi fungsinya tuh bentuk sepotong-sepotong, nah fungsinya tuh terpecah ya, istilahnya terpecah, atau terbagi pada saat nilai X-nya tuh di 1. Jadi istilahnya, misal kita tahu di sini X sama dengan 1, nah untuk yang X-nya kurang dari 1, misal gambarnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Nah, pada saat gambarnya untuk X-nya lebih dari 1, itu seperti ini gitu ya. Jadi intinya, nah apakah benar? Kita tunjukkan nih, pada saat X sama dengan 1 tuh kontinu. Ya istilahnya, ya nilai pada saat X sama dengan 1 di sini sama dengan nilai X sama dengan 1 di sini. Mendekati sih, pada saat di sini hanya mendekati X sama dengan 1. Nah, kita tunjukkan apakah sama. Nah, berarti kan kita menganggap gitu ya, bahwa pada saat X sama dengan 1, fungsinya itu kontinu. Berarti artinya terhubung gitu. Jadi ada grafik seperti ini, lalu terhubung dengan grafik seperti ini. Bukan bukan yang terpecah, misal di sini sama dengan 1, terpecah seperti ini. Nah, ini tidak dikatakan kontinu. Nah, kita ya seperti itu. Nah, lalu kita tunjukkan ya, kita buktikan gitu. Kita tunjukkan dan buat bisa dapetin A-nya ya kita harus memahami dari 3 sifat ini. Yang pertama, kita masuk ke sifat pertama tadi FC terdefinisi. C-nya tadi kan 1 ya, ini kan C-nya sama dengan 1. Jadi kita masukin F1, berarti kan untuk nilai X sama dengan 1 kan yang memenuhi yang atas ini. Jadi kita pakai yang atas itu. Jadi F1 sama dengan A, X-nya kan 3 di 1, jadinya 1 kuadrat min 3. Gitu. Jadinya F1 sama dengan A min 3. Ya kita anggap bahwa benar terdefinisi gitu. Karena kita ya berasumsi bahwa fungsinya itu fungsi yang kontinu gitu. Maka kita tunjukkan bahwa emang dia terdefinisi. Yang kedua, limit X menuju C dari fx-nya itu ada. Nah, kita dapatkan ada ya. Berarti ya emang harus kita nyatakan ada gitu. Kita paksa itu ada. Lalu kita jabarin limit X menuju 1, C-nya 1 ya tadi dari fx sama dengan. Nah, karena awalnya udah terpecah gini ya. Itu karena pada saat limit limit itu kan biasanya di persekitaran ya, di sekitar antara kirinya 1 dan kanannya 1. Sedangkan di kanannya 1 dan kirinya 1 itu bernilai fungsi yang berbeda. Jadi kita pecah seperti ini. Kita pecah seperti ini. Nah, pada saat limit X menuju 1 plus atau sebelah kanan berarti kan dia masuk ke yang di sini, sebelah kanan berarti kan lebih dari sini kan. Sebelahnya 1, sebelah kanannya 1, kita masukin fungsi yang atas jadinya AX kuadrat min 3 sama dengan, kita masukin nilai X sama dengan 1, jadinya ya A kali 1 kuadrat min 3 sama dengan A min 3. Lalu yang kedua, itu kan limit X menuju 1 min atau sebelah kirinya 1. Gitu. Sebelah kirinya 1 ya berarti yang ya yang ini, yang kan ya. Sebelah kirinya 1 kan berarti ya misal sini 1 ya sininya kurang dari 1 gitu. Jadi kita ambil yang nilai sin X min 1 plus X pangkat 3. Jadinya sama dengan kita masukin X sama dengan 1, sin 1 min 1, sin 0 itu berarti kan sin 0 gitu ya. Sin 0 itu kan sama dengan 0. Sin 0 sama dengan 0 ditambah 1 pangkat 3 1. Jadi hasilnya 1. Sehingga agar limit X menuju 1 untuk nilai fx-nya ada gitu. Agar limitnya itu ada, maka ya kita harus paksakan si bentuk yang tadi ini harus sama dengan ini. Nilai limit X1 plus fx sama dengan limit X menuju 1 min fx. Sama dengan ya yang totalnya tadi. Ya kan? Kita kan mencari nilai ini. Nah, agar ini ada, ya kita harus paksa bahwa nilai mereka ini sama. Ya, sehingga ya nilainya jadi mereka sama dengan seperti ini. Yang ketiga, limit X menuju C, fx sama dengan fc. Nah, kita tinggal ubah aja berarti limit X menuju 1, fx sama dengan f1. Nah, f1-nya tadi kita punya bahwa A-3, ya kan? Terus habis itu limit X menuju 1 dari fx itu kan, tadi berapa aja? Tadi kan yang ini adalah yang pada saat positif A-3, yang pada saat 1 min itu nilai 1. Jadi ya limit X menuju 1 fx sama dengan A-3 sama dengan
1 gitu. Nah, kita nyatakan lagi, berarti di sini kan ya, kita punya ini. Kita tulis seperti ini. Yang limit ini, lalu yang ini. Yang satu kan tadi kan A-3. Nah, ya kita nggak perlu buktikan ya, kita nggak perlu tunjukkan bahwa nilai ini sama dengan ini, karena memang jelas sama gitu. Kita perlu tahu bahwa yang sama itu ini juga bisa sama gitu ya. Jadinya ya A-3 sama dengan 1, maka bilar luas jadinya ya A sama dengan 4. Sehingga yang kita dapatkan nilai A yang memenuhi hanya 1, yaitu adalah pada saat A sama dengan 4. Jadi sehingga pada saat nilai A sama dengan 4 gitu, fungsi berikut kontinu. Jadi namanya adalah A sama dengan 4. Oke. Oke. Lanjut kita bahas soal nomor 3. Dapatkan semua bilangan kompleks yang memenuhi persamaan Z pangkat 5 plus 4 min 4i sama dengan 0. Nah, sebelum kita jawab soalnya, kita tahu dulu bentuk umum dari bilangan kompleks dan akar-akar bilangan kompleks. Bentuk umumnya ini bentuk koordinat biasa gitu ya. Z sama dengan A plus BI, di mana A dan B-nya itu bilangan real, dan I-nya itu bilangan kompleks. Gitu. Lalu ada bentuk kutub gitu. Bentuk kutubnya seperti ini. Z sama dengan R E pangkat I theta. Atau biasanya E pangkat I theta-nya ini bisa kita ubah. Jadi cis theta. Nah, cis ini apa? Cos theta plus I sin theta. Oke. Lalu akar-akar bilangan kompleks. Ini kalau di buku paket itu penulisannya seperti ini. Jadi W sama dengan R pangkat 1/N, cis theta plus 2 kpi per N, di mana K-nya 0, 1, 2, sampai N-1. Nah, dengan R-nya sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, AB-nya dari mana? Dari sini tadi. Dari bentuk umum yang diketahui tadi, yang A plus BI. Gitu. Lalu tetanya sama dengan tan inverse B per A. Nah, N-nya apa? N-nya ini biasanya derajatnya. Derajat dari Z-nya. Misal di sini Z pangkat 5. Nah, ini derajatnya N-nya sama dengan 5. Gitu. Lalu kita jawab soalnya, kita punya Z pangkat 5 plus 4 min 4i sama dengan 0. Pindah ruas ya, ini pindah ruas. Ini pindah ruas. Sehingga Z pangkat 5 sama dengan min 4 plus 4i. Nah, kita dapat A-nya sama dengan min 4 ya. Ini kan tadi A, ini A, yang ini B. Ya kan? Jadi A-nya min 4 dan B-nya 4. Lalu kita bisa cari ya nilai R dan theta. Gitu, agar bisa kita dapat akar-akarnya. Gitu. Akar-akarnya tadi kan perlu R, sama R, theta, gitu kan. N-nya berapa, gitu kan. Ya, sama K-nya berapa. Oke, ya. R-nya apa tadi? Sama dengan akar A kuadrat plus 4 plus B kuadrat. A-nya tadi min 4 kuadrat itu 16. Dan B kuadrat B-nya 4, berarti 4 kuadrat itu 16 juga. 16 tambah 16 itu 32. Jadi akar 32, sehingga R-nya menjadi, kita sederhanakan menjadi 4 akar 2. Lalu tetanya sama dengan tan inverse B per A. Jadinya tan inverse B 4 per min 4. Tan inverse min 1. Nah, nilai dari tan inverse min 1 berapa? Ya, 3 per 4 per 3 per 4 pi. Atau 3 pi per 4. Oke, lanjut mencari. Ya, lanjut kita mencari akar-akar bilangan kompleksnya. Ya, tadi ini nulis rumus ulang. Kita tulis lagi rumusnya gitu. Lalu kita udah dapat apa aja? Dapat R-nya. R-nya 4 akar 2. Tetanya 3 pi per 4. N-nya itu 5. K-nya itu ya ini kan, N-nya kan 5, berarti K-nya ya 0, 1, 2, 3, 4. Gitu kan, sampai N-1 dapat 4. 5 min 1, 4. Berarti kan 0 sampai 4. Lalu kita dapat Z-nya apa? Z-nya maksudnya di sini saya ganti Z gitu, maksudnya biar lebih simpel gitu. Karena tadi simbol-simbolnya Z semua. Jadi Z sama dengan R-nya masukin 4 akar 2, pangkat 1/5, 5 dari mana? N, N-nya 5. Cis 3 per 4, 3 pi per 4 ditambah 2 kpi per 5, N-nya 5. Dengan K-nya itu 0 sampai 4. Nah, kita masukin satu-satu buat dapetin akar-akarnya. Pada saat K-nya sama dengan 0, dapat Z1 gitu. Z1 berarti sama dengan akar 2. Ini akar 2 dari penyederhanaan ini ya. Ini sama dengan akar 2 disederhanakan. Akar 2 cis 3 per 4 pi plus 2 kali K kali pi gitu. Nah, K-nya berapa? K-nya 0. Jadi ya 2 kali 0 kali pi per 5. Berarti kan 3 pi per 4 per 5. Atau jadinya kita dapat Z1 sama dengan akar 2 cis 3 per 20. 3 pi per 20. Lalu kita ulangi lagi pada saat K-nya 1. Ya dapat ya, berarti akar sama dengan akar 2 cis 3 pi per 4 plus 2 kali 1 kali pi per 5. Sama dengan, kita sederhanakan, kita kali-kalikan, kita sederhanakan lagi bentuknya, menjadi kita dapat Z2 sama dengan akar 2 cis 11 pi per 20. Dan seterusnya, kita ulang terus, kita hitung semuanya sampai kita dapat sampai akhir K sama dengan 4, kita dapat Z5, sehingga kita dapat Z5 sama dengan akar 2 cis 35 pi per 20. Sehingga kita dapat semua akar-akarnya ada 5 ya. Jadi dari Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Nah, nilai-nilainya itu sebagai ya berikut ini. Berikut penjelasan saya mengenai seleksi asisten dosen kalkulus 1 tahun ajaran 2025-2026. Semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.